Pernah nggak sih di tengah-tengah kesibukan, atau mungkin pas lagi bengong sendirian, tiba-tiba kepikiran, ini semua buat apa ya? Nah, kali ini kita akan coba bahas pertanyaan super fundamental yang udah bikin pusing para pemikir dari dulu. Emangnya hidup ini punya makna nggak sih? Zaman sekarang kan semuanya serba cepat, serba efisien. Tapi anehnya, justru di tengah hiruk-pikuk itu, pertanyaan soal makna ini sering banget muncul. Dan ini bukan lagi obrolan filsafat yang berat di kampus loh. Ini jadi pertanyaan yang personal banget, yang kadang rasanya mendesak banget buat dijawab. Biar nggak ngawang-ngawang, kita bakal bedah pertanyaan raksasa ini lewat kacamata tiga filsuf keren. Albert Camus, Viktor Frankl, dan Jean-Paul Sartre. Yuk kita mulai aja langsung. Jadi, intinya perdebatan besarnya tuh gini. Makna hidup itu sesuatu yang udah ada di luar sana, tinggal kita ketemuin aja, kayak nemu harta karun gitu. Atau jangan-jangan makna itu sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri dari nol, kayak seniman yang mau ngelukis di kanvas kosong. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi benang merah obrolan kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, Albert Camus. Dia ini orangnya to the point banget. Dia langsung nanya pertanyaan yang paling dalam dan mungkin paling serem. Kalau dunia ini kelihatannya cuek dan diem aja sama kita, ngapain juga kita repot-repot hidup? Nah, jurang antara keinginan kita buat nyari makna sama diamnya alam semesta ini, itu yang disebut kamu sebagai absurditas. Absurd. Jadi, absurd itu bukan berarti dunianya nggak bermakna ya. Absurd itu adalah benturan. Benturan antara kita yang teriak-teriak nyari jawaban dan dunia yang, hening, nggak ngasih jawaban apa-apa. Pernah ngerasain hal kayak gitu kan? Untuk ngegambarin ini, Kamus pakai mitos Sisyphus. Tahu kan, tokoh yang dihukum selamanya harus dorong batu gede ke atas gunung. Pas udah mau nyampe puncak, batunya gelinding lagi ke bawah. Terus-terusan gitu. Menurut Kamus, ya kita semua ini Sisyphus. Tapi yang bikin kaget, Kamus bilang kita harus bayangin Sisyphus itu bahagia. Loh kok bisa? Karena menurut dia, makna dan kebahagiaan itu bukan pas batunya nyampe puncak. Maknanya justru ada di dalam perjuangan mendorong batu itu sendiri, dengan sadar penuh. Terus solusinya apa dong kata Kamus? Jawabannya pemberontakan. Tapi ini bukan pemberontakan angkat senjata ya. Ini pemberontakan batin. Caranya dengan menolak putus asa dan milih buat hidup seutuhnya, penuh gairah, meskipun kita tahu nggak ada jaminan makna apapun di ujung sana. Justru dengan memberontak melawan absurditas inilah, kita malah menciptakan makna kita sendiri. Oke, dari pemberontakan Kamus yang penuh semangat, sekarang kita pindah ke sudut pandang yang beda banget. Sebuah harapan yang lahir dari tempat paling gelap yang bisa kita bayangkan. Kita sekarang masuk ke pemikiran Viktor Frankl. Latar belakang Frankl ini penting banget. Dia seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Jadi filosofinya ini bukan teori di atas kertas. Dia ngelihat langsung sebuah fakta yang luar biasa. Di tengah penderitaan paling ekstrim, orang yang bisa bertahan hidup itu bukan yang fisiknya paling kuat, tapi mereka yang punya alasan untuk hidup. Bukan soal kekuatan otot, tapi soal kekuatan makna. Menurut Frankl, ada 3 jalan utama buat nemuin makna. Kita bisa nemuin lewat karya kita, lewat cinta. Tapi yang paling powerful menurut dia adalah jalan ketiga, lewat sikap kita menghadapi penderitaan yang nggak bisa dihindari. Karena, kata Frankl, meskipun semua hal bisa direnggut dari kita, ada satu kebebasan terakhir yang nggak akan pernah bisa diambil. Kebebasan buat milih sikap kita. Dan disitulah kekuatan sejati kita. Nah, ini kan beda banget ya sama Kamus. Kalau Kamus bilang dunia ini diam, Frankl justru percaya kalau makna itu ada di luar sana, nyata, dan hidup ini terus-terusan memanggil kita. Setiap situasi, entah itu enak atau nggak enak, itu kayak pertanyaan yang diajukan hidup ke kita. Tugas kita bukan menciptakan jawaban dari nol, tapi mendengarkan baik-baik dan merespon panggilan itu. Oke, sekarang siap-siap. Kita masuk ke filsuf ketiga, Jean-Paul Sartre. Dan idenya ini lumayan radikal, bahkan mungkin bisa bikin sedikit pusing. Sartre bilang, kita semua ini dikutuk untuk bebas. Gini deh, bayangin sebuah pisau. Sebelum pisau itu dibuat, pembuatnya udah punya tujuan kan? Ada esensinya dulu, buat memotong. Nah, kata Sartre, manusia itu kebalikannya. Kita itu dilempar gitu aja ke dunia, ada dulu, tanpa tujuan, tanpa buku panduan, eksistensi mendahului esensi. Baru setelah kita ada, lewat pilihan-pilihan dan tindakan kita sendiri yang nentuin esensi kita itu apa, tujuan kita itu apa.
Nah, karena kita bebas mutlak, artinya tanggung jawabnya juga mutlak, total. Nggak bisa lagi nyalahin takdir atau bilang, ya emang sifatku begini. Menurut Sartre, setiap pilihan yang kita ambil, sekecil apapun itu, seolah-olah kita lagi bilang ke seluruh dunia, beginilah seharusnya seorang manusia hidup. Wah, berat banget kan bebannya? Oke, jadi kita udah punya 3 pemikiran yang beda banget nih. Ada Camus yang ngajak memberontak, Frankl yang ngajak mendengar panggilan hidup, dan Sartre yang nyuruh kita menciptakan semuanya dari nol. Coba deh kita sandingkan mereka bertiga biar lebih jelas. Bisa dilihat di sini ya, Camus melihat dunia ini absurd. Frankl melihat dunia ini punya potensi makna. Sartre, dunia ini kosong, gak ada makna bawaan. Sumber maknanya juga beda-beda. Camus dari pemberontakan, Frankl dari menemukan, Sartre dari menciptakan. Tapi ada satu benang merahnya. Ketiganya sama-sama menempatkan kita, manusia, sebagai aktor utama dalam drama pencarian makna ini. Terus, siapa yang benar? Apa kita harus milih salah satu kubu? Kubu ditemukan atau kubu diciptakan? Atau jangan-jangan cara kita ngelihat pertanyaannya yang salah? Gimana kalau makna itu bukan barang jadi yang tinggal ditemuin, atau juga bukan lukisan yang kita buat sendirian di ruang hampa? Mungkin makna itu lebih kayak hasil dialog, sebuah interaksi dinamis antara kebebasan kita buat milih dan kondisi dunia yang kita hadapi. Iya, anggap aja makna itu sebuah tarian. Di satu sisi ada kebebasan kita buat gerak sesuka hati, ini idenya Sartre. Di sisi lain ada musik dari kehidupan, panggilan dan tantangan yang harus kita respons. Ini idenya Frankl. Dan kita menari di atas panggung yang, ya absurd, seperti kata Camus. Kuncinya adalah terus menari, terus terlibat aktif dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, para filsuf ini cuma bisa ngasih kita peta jalan. Perjalanannya tetap harus kita lakuin sendiri. Dunia ini mungkin nggak ngasih kita jawaban yang instan, tapi dia terus bertanya, terus menantang, terus memanggil. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi untuk Camus, Frankl, atau Sartre. Pertanyaannya sekarang untuk Anda. Kalau hidup memanggil, jawaban seperti apa yang akan Anda berikan?